Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kejadian 31 yang mengisahkan tentang konflik yang terjadi antara Yakub dan keluarga Laban, ayah mertuanya. Karena Yakub merupakan seorang yang sangat diberkati Tuhan dalam pekerjaannya, maka dia menjadi semakin kaya melebihi Laban. Bahkan Laban semakin berkurang hartanya karena sering dihabiskan. Sehingga anak-anak Laban berkata bahwa Yakub mengambil harta Laban, padahal Allah sendiri yang memberkati Yakub dalam pekerjaannya. Yakub telah mengalami banyak perubahan sejak dia berlaku curang terhadap Esau dan juga kepada ayahnya, dan kemudian dia disuruh pergi ke Haran dan tinggal di sana, lalu hidup dengan bekerja keras dan mendapat perlakuan tidak adil dari ayah mertuanya. Selama itulah Yakub banyak belajar dan mengalami perubahan, dan menyadari bahwa satu-satunya pembelanya adalah Allah. Karena Allah yang Maha Kuasa, itulah yang selalu menyertai Yakub dalam pekerjaannya sehingga dia menjadi sangat diberkati. Sampai akhirnya tiba waktunya Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke tempat di mana Yakub seharusnya berada. Di dalam Kejadian 31 ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Bagian pasal ini kemudian mengisahkan Yakub berbicara dengan kedua istrinya untuk kembali ke negeri Kanaan bersama-sama dengan dia, dan kemudian Laban ayah mertuanya mengejar mereka. Namun Allah telah berfirman kepada Laban untuk tidak melakukan apapun terhadap Yakub. Setelah itu Yakub dan Laban membuat tugu perjanjian bahwa Yakub akan memperlakukan kedua anak perempuannya dengan baik. Dari kisah di atas, bangsa Israel diajar untuk melihat bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan Yakub bapa leluhurnya. Bahkan dalam kesesakan Yakub sekalipun, Allah telah menjadi pembelanya, karena Allah menyertai Yakub dalam seluruh pekerjaannya. Begitupun terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bahwa penyertaan Allah selalu ada bagi mereka, dan kesesakan dan dalam kehidupan mereka Allah selalu ada. Dan panggilan Allah untuk kembali ke tanah perjanjian pun itu berlaku bagi mereka, bahwa tanah perjanjian adalah tempat bagi mereka untuk kembali, karena tanah itu merupakan tempat yang telah ditentukan Allah bagi umat pilihannya. Lalu bagi kita orang percaya saat ini, terkadang dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk membuat suatu langkah baru dalam hidup ini. Mungkin kita tidak mendengar suara Tuhan seperti di zaman perjanjian lama, namun suara Tuhan sering bekerja dengan cara-cara sesuatu yang dapat kita rasakan sendiri. Mungkin itu bisa berupa hubungan atau pekerjaan baru atau solusi atau problem yang ada. Namun keyakinan akan panggilan dari Tuhan ini harus berdasar pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena ada banyak sekali tawaran yang bukan dari Tuhan dan biasanya itu sangat menggiurkan dan menarik. Satu hal yang harus kita sadari bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita selalu diikuti dengan penyertaan Tuhan. Karena kita tidak dipanggil lalu dibiarkan, namun kasih setia Tuhan dan berkat pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kita. Mungkin kita mengikuti panggilan Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak pertanyaan mengenai keadaan hidup kita, mungkin masalah keuangan, masalah makanan, pekerjaan, sekolah, kesehatan. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita berada dalam jalur panggilan Tuhan, maka Allah yang Maha Kuasa akan menyertai kita. Ketika kita sulit mendengar suara Tuhan, maka perdalam hubungan dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, belajar Alkitab di gereja, di mana saja. Rajin beribadah. Dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, maka akan memberikan kepekaan bagi kita untuk dapat mendengar suara Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 dan 17, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik." Jadi saudara, dalam mengenali panggilan Tuhan, biasanya 4 langkah ini bisa menjadi perhatian. Pertama, Allah akan mengambil perhatian kita meskipun dalam kehidupan kita yang aktivitas biasa kita.
Yang kedua, Allah akan mengulang menyatakan kepada kita ketika kita tidak peka akan panggilan Allah. Yang ketiga, Allah akan meyakinkan kita akan kehadirannya dalam panggilannya. Jadi akan ada sense spiritualitas yang dapat kita rasakan. Dan yang keempat, Allah akan membuka jalan untuk langkah pertama bagi kita. Setelah kita mendengar panggilan Tuhan, maka kita pun harus yakin akan panggilan Tuhan tersebut. Keyakinan yang didasarkan pada kepercayaan akan penyertaan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ketika Tuhan telah memanggil kita untuk membuat suatu langkah baru, maka kita akan maju. Jangan takut dan jangan khawatir akan rintangan di depan. Berani melangkah karena Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati langkah hidupmu. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.